Sushi push pops. Udah ada di Indonesia. Tinggal dorong lagi. Ini rasa salmon. Kita coba yang udang. Ini tuh kolaborasinya Shirley sama Sushiku. Tapi jujur aku butuh wasabi. Yang ini rasa ayam. Dari 3 rasa ini aku paling suka ebi sih. Masih aja ada komenan kayak gini ya. Sudah lah ya. Nasi padang nih. Oh, hati men. Hati lagi. Pokoknya semua yang pakai balado aku beli ya. Tapi tetap nggak lupa sama kikil. Ayam balado, serba-serbi balado nih. Karena aku lagi nge-gym nih ya. Aku mau hitung total kalori di makanan ini. Kita jepret ya. Berapa ya total kalori makanan ini? Oke, kita send dulu ke Dola supaya dia bisa jawab dan kita bisa jaga berat badan, men. Total kalori makanan ini diperkirakan sekitar 800 sampai 1000 kilokalori. Wow, di situ tuh udah ada rinciannya, men. Ada ayam, bumbu, telur balado, sate usus, sayuran berapa, terus nasi berapa. Pokoknya ini nolong banget, men. Di sini juga kalian bisa bikin plan olahraga kalian. Banyak banget dari kalian tuh yang nanya kemarin, "Bang, gimana caranya itu untuk jaga berat badan?" Padahal makan tuh banyak-banyak banget. Karena ditolong ini, guys. Sehari itu 2000 kalori udah cukup. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu membengkak udah. Kuncinya harus ditakar, simple banget. Tinggal foto makanan kalian jepret di Dola, beres. Aku selalu pakai Dola ini karena ini aplikasi AI yang bener-bener bantu aku banget untuk jaga pola makan. Pokoknya Dola aplikasi AI ini tuh bisa jawab semua pertanyaan kalian. Kalau bingung tanya aja langsung, buruan download aplikasinya. Sampai bersih, terong. Nasi padang tuh enak semua, guys. Buat makan padang serba balado kalian itu enak banget. Aku bodo amat sama komen kayak tadi. Mau monyong kayak mau terserah, yang penting ini natural. Aku makan emang kayak gini, guys. Dari aku lahir dari mama ini memang gini udah. Overall nasi padang balado kalian itu bener-bener mantul. Moncrot cuy. Lagi pengen yang pedes-pedes cuy. Gacoan. Cabenya tuh. Ini hacks makanan pedes nih ya. Kita kasih saus pedes lagi. Baru topping bakso. Isian mentai. Look at that, guys. Gila, nikmat banget, nikmat banget. Nih baksonya. Lumer banget cuy. Enak banget ya baksonya. Ini isian keju nih. Gila, bakso apaan ya? Gede banget, daging, jumbo lagi. Mentanya enak banget. Full cabai nih. Ini kayak pakai daging sapi import dah. Ngocor banget. Tadi baksonya bakso apaan ya? Ini tuh dari Fiesta Ready to Go, guys. Yang lava series cuy. Yang cheesy lava sama yang mentai. Terus ya guys, tadi aku beli 3 ya kan. Beli 3 mentai sama yang cheesy lava. Aku dapat standee tracer K-pop Korea. Wah, nih biar ini di sini nih ya nemenin kita mukbang. Moncrot cuy.
Wah, Hex kayak gini mantep banget ya. Gacuan pakai topping bakso gila. Di mulut geser meledak-meledak. Wow, gila men, keringetan, pedes, mantul banget Hexnya guys. Pokoknya bakso Fiesta ready to go Lava Series tadi itu enak banget jadiin topping. Wajib cobain guys, enak banget, lumer-lumer. Gila sampai nangis. Udah guys, udah berabi banget nih aku pengen minum. Overall Hex kali itu bener-bener mantul. Mukbang mie gacoan level 8 pakai Hex nikmat topping bakso. Wah, lumer banget. Wah, ini ngedaging banget dan isian lavanya banyak. Wow. Nikmat banget. Baksonya ini tuh pakai daging sapi impor, guys. Sumpah ini ukurannya jumbo sih, gede banget. Banyak banget isian lavanya. Cocok banget dimakan pakai mie gacoan. Baksonya berdaging banget. Ini baksonya aku pakai dari bakso lava Fiesta ready to go. Ada varian mentai lava dan juga cheese lava. Ini beneran enak dan lumer banget. Makan apapun kalau toppingnya bakso lava Fiesta ready to go pasti nikmat. Nih, cobain guys. Mulai bosan makan siang yang itu-itu aja. Ih, lucu banget. Katsu sambal matah nasi bong, bento set, shrimp roll nasi merah, kaido nasi putih. Tonkatsu ini brand katsu nomor 1 di online food delivery. Bismillah. Katsunya juicy karena pakai paha yang nggak bikin seret. Ini sih comfort food kantoran yang enak dan bikin mood booster. Banyak pilihan saus yang cocok sama katsunya. Gak lengkap sih kalau belum makan siang pakai mankatsu ini. Dari sausnya bikin makin nikmat. Yang mau cobain bisa pesan di Shopee Food, GrabFood, atau GoFood ya. Ada lebih dari 60 outlet di seluruh Indonesia yang buka 24 jam. Jadi hari ini aku mau makan Aldi's Burger. Jadi aku mau review burger viral. Semua burger milik Allah. Aku kepo banget gimana rasanya burger yang viral sekarang ini. Burger viral Aldi Taher yang baru buka. BTW sebelum itu tadi tuh aku udah ke Indomaret buat beli Good Day Groovy Cookiesnya. Aku itu beli 2 dan katanya tuh kalau beli varian Groovy Cookies ini bisa dapat 1 stem per botol di aplikasi Indomaret Point. Nah ini dia caranya buat ngedapetin stemnya itu. Kalau misalkan udah tinggal kita bayar aja ke kasir dan bawa pulang. Gampang kan caranya? Oh ya, kalian bisa redeem hadiah kayak voucher, TWS, sama power bank. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Sumpah seger banget. Yuk kita mulai aja nih makannya, oh my god. Rotinya lembut, dagingnya juicy lucy, mahal ini Rizky Febian. Burger Aldi Taher. Ternyata dagingnya tuh bener-bener sejuicy lucy mahal ini Rizky Febian itu. Semua burger milik Allah. Ini butuh banget minum minuman enak kayak gini buat netralisir. Sumpah ini rasanya enak banget, kayak manis-manis karamel gitu. Daging juicy lucy. Aku mau bagi-bagiin ini ke orang-orang rumah aku sih. Karena orang rumah aku wajib banget cobain ini sambil minum yang seger-seger ini.
Terakhir. Shayna approve. Nextnya aku makan apa lagi ya? Bye-bye. Kenapa ya saya dituduh makan bakso bakar itu kopi, ngekopi orang? Maksudnya? Padahal bakso bakar ini jajanan saya SMP, SMA, dan sampai sekarang pun masih beli karena bakso bakarnya enak dan murah. Tapi sayangnya kali ini bakso bakar yang besarnya habis. Bakso bakar yang besarnya harganya 2.000 dan yang kecil ini 1.000. Sebagai ganti bakso bakar yang besarnya aku ganti pakai tahu bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur enak banget kalau dipakein tahu bulat. Ada, perut gua lagi pusing, jadi nggak nafsu makan. Ganjal dikit aja. Coba 3 bungkus dulu. Ini apa ini? Wah, ini gazebo. Wah, ini ayam gulai nih guys. Wah, ini tembusu. Cara baru dan unik menikmati nasi padang nih guys. Oh, Bismillah. Jadi berubah rasanya. Seperti ada rasa baru, nambah gurih, nikmat. Bertambah gurih, tambahin kecap asin. Ini ada rasa khasnya, enak. Jadi kayak nasi kebuli. Jadi ini kecap asin, produk barunya Asia Harum Sedap guys. Nasi padangnya jadi ada rasa manis, wangi, gurih. Pokoknya nikmat banget guys. Jadi yang bikin ada rasa manis dan wangi itu dari kecap Inggris Asia Harum Sedap ini guys. Dan yang bikin gurih itu dari kecap asin Asia Harum Sedap nih. Kecap asin Asia Harum Sedap ini nggak cuma asin doang, tapi ada rasa gurihnya dan ini wangi gurih kecapnya. Ini halal ya dan sudah BPOM juga. Kalian wajib coba ini guys. Cara baru makan nasi padang. Jadi nikmat banget. Tapi harus pakai ini ya, kecap Inggris dan kecap asin Asia Harum Sedap. Karena kalau pakai merek lain, rasanya pasti akan berbeda. Botolnya seperti ini dan bersegel ya, dan pastikan ada stiker kuningnya. Jangan salah beli karena banyak yang mirip. Kayak gini loh, kalau dimasak gitu sama loh. Kayak semakan besar lah, tapi ini bukan gang Brimo karena gang Brimonya tutup. Jadi ini tadi aku di jalan ya, aku ini baru pertama beli, tapi sama itu kayak gini loh, kalau dimasak gitu. Tapi kita coba tuh, makan guys. Ini sambalnya udah dimatang gitu, udah masak. Yang lainnya sama-sama. Sama kolon.
Dari semua pecel lele yang pernah aku makan, kayak ini sambalnya yang beda dan jujur aku nggak terlalu suka guys. Tapi kan ini udah kita beli, jadi kita harus makan gitu. Lupa deh Besti. Gue udah pernah gak sih bikin rendang udang? Coba kalian ingat-ingat dulu Besti. Soalnya gak tau kenapa ya hari ini tuh gue pingin banget makan rendang. Tapi rendang udang gitu loh. Kayak gue tuh familiar gitu sama rasanya. Makanya tadi tuh langsung beli udang say. Dan untungnya ya gue tuh selalu punya stok bumbu rendang siap pakai di kos. Kalau ngomong-ngomong soal bumbu rendang ya, sejauh ini tuh gue paling suka pakai yang ini. Bumbu rendangnya rendang gadih Besti. Soalnya ini tuh udah lengkap banget ya. Jadi nggak perlu lagi kita tambahin bumbu-bumbu apapun, termasuk santan juga nggak perlu ditambahin. Jadi basically di satu kemasan itu tuh udah dapat bumbu rempah sama kelapanya yang ini loh Besti. Ini tuh kelapa yang bikin warna rendangnya tuh jadi coklat cakep gitu loh Besti. Mendok banget bumbunya. Ya iyalah. Soalnya bikinnya kan pakai rempah dan rimpang asli Indonesia ya. Terus produksinya langsung lagi di Payakumbuh Besti. Tahu kan kalian Payakumbuh itu di mana? Payakumbuh itu the city of rendang Besti. Bumbunya enak banget nih. First bite-nya buat kalian dulu. Mari makan. Rasanya tuh benar-benar autentik banget. Sebenarnya ini kalau dikupas dulu udangnya ya, bakalan lebih gampang makannya. Cuman jadinya kecil gitu kalau udah dikupasin duluan. Makanya dikupasinnya kayak gini aja pas makan. Kok bisa Kak selalu punya stok bumbu rendang di kos? Soalnya gue suka ya, pertama gue suka banget rendang. Kedua, kalau gue beli itu, gue selalu beli 4-5 bungkus gitu Besti. Lagian bumbunya ini ya, tahan kok 1 tahun di suhu ruang. Soalnya pas proses pengemasannya, dia itu udah pakai teknik sterilisasi uap bertekanan gitu loh Besti. Jadi aman, walaupun disimpan di suhu ruang 1 tahun. Demi apa bumbu rendang dipakai masak seafood gini juga enak loh. Terus rendang gadi ini juga punya yang namanya tribolado ya Besti ya. Ini tuh ikan teri kacang yang disambal gitu. Tenang aja, aman kok. Soalnya sambalnya dipisah Besti tuh, lihat. Ikan terinya bakalan tetap crispy ya. Tuh. Jadi pas mau makan tinggal dicampur aja kayak gini Besti. Ini mau dibawa traveling, camping, cocok banget sih. Kacangnya juga crispy banget loh Besti ini. Paling enak dimakan pakai nasi anget-anget kayak gini Besti. Yang rendangnya tadi kan tahan 1 tahun ya. Nah kalau yang ini tahan 4 bulan. Crunchy banget. Dan ini sambalnya nggak terlalu pedas, jadi buat kalian yang nggak suka pedas, masih bisa banget menikmati rasanya. Nih, taruh di dalam selada. Atau kalau kalian mau anget ya sambalnya, ini bisa banget sambalnya dipanasin sebelum dicampur sama ikan terinya. Dan yang pasti ya, ini bumbu rendangnya tadi sama triboladonya ini semuanya udah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya Besti ya. Plus dia juga 100% tanpa pengawet dan juga tanpa MSG. Wow, dia mental. Penasaran banget sama yang lagi viral di luar negeri, Pringles coklat block. Ini aku udah siapin Pringlesnya yang original sama ada coklat yang udah dicairin. Langsung aja kita buat. Wah, semoga dia merata. Tutup, terus kita diemin semalaman di kulkas. Ini udah jadi, udah beku. Mari kita buka. Wow. Ini jadi kayak asin gurih manis gitu ya. Dia mental. Oh my god. Bye-bye.
Marinya gede banget, real segede gorila. Kayaknya ini juga nggak masuk semulut gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sake aburi, ini yang paling terkenal, yang paling famous ya. Jadi mari kita coba. Lihat. Ini mah masuk untuk aku mah. Asli. One bite ya. Baik. Meleleh. Masya Allah, masuk itu deh. Best aku. Selamat makan. Terus ini juga menurut aku ya, cabenya tuh di Pekanbaru si pagi sore juga lebih pedes. Tadah, kita makan juga nih udang tofunya pagi sore. Ini aku udah pesen. Nasi ramesnya, telur dadar. Seperti biasa, menu favorit aku di pagi sore, ayam gulainya. Top ini menurut aku. Aku lebih senang pesan pagi sore tuh di ojol, guys. Udangnya dapat 3 gede-gede gini. Ayam gulai kesayangan. Nih, telur dadar tebalnya. Enaknya telur dadar di pagi sore tuh dia nggak yang berminyak parah gitu loh. Menurutku ya. Nih, selamat makan dengan menu pagi sore. Aku termasuk yang mengakui bahwa nggak tahu kenapa pagi sore di Pekanbaru lebih enak daripada di Jakarta. Setelah makan ngerti kenapa udang tofunya banyak disukain orang-orang di ibu kota. Tofunya. Amin. Sedapnya. Jam 5.23 ayam pop yang gatot. Jadi kan kemarin tuh aku bikin pakai ayam yang kecil, ayam betina gitu. Nah aku tuh kesel karena bikinnya kayak capek-capek dapetnya cuma sedikit. Terus kata mamaku tuh suruh beli ayam yang gede. Aku belilah di Shopee. Aku pokoknya cari yang paling gede, paling mahal. Terus katanya yang enak tuh yang jantan, paling gede mahal dibanding yang betina. Karena aku lihat harganya lebih mahal jadi aku beli. Dan kalian lihat pahanya segede mana. Dia jago. Terus karena dia jantan warnanya jadi hitam, kecuali kalau betina putih katanya. Takut makannya. Udah nggak apa-apa, anggap belajar masak. Ini kayaknya ayam jagonya tuh berantem mulu deh ini.
anti estetiknya. Mau makan lagi yang sempet viral tahun lalu, kalian inget kan? Tteokbokki yang aduh nge-war-nya kayak nge-war konser yang Rose Gang ya. Menurut aku nih one of the best tteokbokki. Ini ada menu barunya cheese tot sama apa sih grill omuk ya tuh. Sausage extra cheese, mantep banget. Sosis ya. Ini kayak ada vermicelli-nya juga nih. Enak kenyal. Terus aku minta add-on namanya nih bun moja. Ini termasuk bukan kayak top ya, tapi lebih kayak noodle. Cuman tekstur itu kayak boba. Ada odengnya juga. Ini grill omuknya ya. Ikannya berasa loh, enak. Dan saus rose-nya ini pekat, terus nggak terlalu pedes sih menurut aku. Sosisnya sih the best sih sosisnya. Halal ya, ini bener-bener halal. Ada yang malak rose, ini aku belum pernah nyoba. Oh, malaknya nggak terlalu kenceng sih, karena aku lebih suka yang rose-nya ya, karena memang aslinya aku nggak gitu terlalu suka malak. Ini lebih spicy. Nah, ini kalau yang nggak suka pedes, ada nih juga. Ini bisa buat anak-anak, bocil-bocil lah ya. Lebih kayak creamy gitu loh. Ya taste-nya kayak creamy-creamy doang gitu loh. Ada pakai black pepper. Creamy, agak lebih ke manis ya. Kalian mau nyoba the best homemade tteokbokki? Ya ini nih, Mukjayu nih. Kalian cobain deh. Aku nggak tahu ya sekarang masih nge-war apa nggak. Kok enak. Makan sambal pakai nasi telur. Cus. Terakhir kan sambal. Sini gue mau diet. Beres banget. Tapi kalau aku nggak menjadi anak Medan dan tidak lahir di Medan, kayaknya aku nggak akan tahu rasa nikmatnya donat paha ini. Makanan apa yang sekarang kalian udah bisa beli kapan aja, tapi malah jarang beli? Kalau buat aku ini salah satunya nih, donat paha. Ditambah sekarang aku udah lebih sering di Pekanbaru, aku jarang beli. Dulu sampai pesen nih dari Medan demi makan donat paha. Aku masih terngiang-ngiang banget 10 tahun lalu di Bandung ada yang jual donat paha. Dan itu harus PO, terus ngantri gitu loh belinya. PO-nya agak panjang. Dan waktu itu di 10 tahun lalu itu aja harga donat pahanya tuh sudah 20.000. Kalau di Sumatera nih, kayak di Medan, di Pekanbaru tuh juga banyak donat paha. Di warung-warung tuh 2.000-an, ada yang 5.000-an. Itu masih hal yang juga cukup aku kenang sampai sekarang. Karena kayak, wah, akhirnya makanan yang aku suka ada di tanah perantauan, di tempat aku akhirnya tumbuh dan berkembang. Happy banget rasanya. By the way, nya belinya di Rote yang di outlet Hang Tuah. Cuman mau bilang sama yang punya Rote, pelayanannya, staffnya
keren banget, ramah banget, terus ngedoain kita setelah belanja tuh kayak murah rezeki selalu ya kak, gitu-gitu. Good job. Karena itu tidak banyak dilakukan di tempat-tempat lain. Gue mau cobain semua jajanan yang ada di Lawson. Pertama ini ada snack tray-nya, ada gorengannya juga, ada odeng yang spicy, sama ada shoe coklat. Di rumah kalian udah ada Lawson belum? Kabar makan bareng Rimbang. Kayaknya udah lama banget ya gue nggak jajan di Lawson. Pengen beli ah. Langsung di spot ini beli ini deh gorengan-gorengannya. Odeng gue mau ngambil yang paket Kyoto. Gue paling suka banget sama odengnya Lawson ini. Gue beli cuma 20 ribuan doang. Keju. Belanjaan gue banyak banget ya. Ada snack tray-nya, ada dessertnya, ada gorengannya. Gue pakai voucher yang ada di TikTok. Kalian pernah cobain nggak sih? Coba deh kalian cek di lokasi yang gue cantumin nih. Vouchernya gila banget asli. Kalau kalian mau beli banyak kayak gini tapi tetap hemat, join di live gua di tanggal 24 April jam 5 sore ya, karena banyak banget voucher makanan paling murah dengan tambahan diskon up to 15% guys. Buruan join di live gue ya. Gue bakal bagi voucher untuk kalian jajan paling murah. Join sekarang. Soalnya cuma di live gue doang. Sosisnya. Literally ini kayak es krim guys.